Ya, bisa dimulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Google Meet ya untuk mengikuti kajian jalur daring dari Al-Fatih Masjid Kampus Undip. Salawat serta salam tiada hentinya kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga di hari akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Akhi Rega. Kepada Akhi Rega, dipersilakan. Cek. Masuk ya, Mbak? Iya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Wal arda minha arba'atun hurum. Dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Rega yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga tidak hanya yang membacanya saja yang mendapatkan pahala, tetapi kita semua yang mendengarkan, menyimak, juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Maidiani Virginia. Saya adalah mahasiswa sastra Indonesia dari Fakultas Ilmu Budaya. Alhamdulillah untuk kajian sore ini mendapat amanah untuk menjadi MC sekaligus moderator. Ini adalah kesempatan pertama saya, jadi mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Dan selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib dari kajian terlebih dahulu. Tata tertib kajian jalur daring yang pertama adalah luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan lupa membaca doa. 3. Fokus selama kegiatan berlangsung dan menyiapkan catatan. 4. Jika ingin izin meninggalkan room, diharapkan untuk konfirmasi terlebih dahulu lewat chat di kolom komentar. 5. Jangan keluar masuk room kecuali jaringan trouble ketika pembicara sedang memaparkan materi karena akan mengganggu fokus pemateri dan merupakan adab yang tidak sopan. Keenam, ketika kegiatan akan dimulai, setiap peserta diharapkan
7. Peserta yang ingin menggunakan video diwajibkan menutup aurat, baik ikhwan maupun akhwat, dan pastikan layar belakang atau background rujukan. Ke-8, alur kegiatan, peserta memasuki Google Meet mulai pukul 15.50 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Acara dimulai tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kemudian pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, penyampaian tata tertib, penyampaian materi, kurang lebih 45 menit. Sesi tanya dijawab oleh Tefika setelah kajian ini berlangsung ya. Kemudian yang 9 doa dan ke-10 penutup. Ya, meskipun kondisi sekarang sedang pandemi ya, semua kegiatan banyak dilakukan secara online, tetapi semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih produktif, untuk terus mencari ilmu. Nah, tema kajian pada hari ini adalah terjebak dalam quarter life crisis, dan alhamdulillah sekali akan diisi oleh seorang pembicara yang Masya Allah sangat keren, sangat menginspirasi. Ya, beliau adalah Tefika Soraya Al-Hadar, sarjana psikologi yang merupakan CEO dari Ruang BK dan juga founder dari konselormuda.id. Berikut ini bisa ditampilkan CV-nya ya. Nah, ini ya Tefika Soraya Al-Hadar, bisa dipanggil Tefika, bisa juga dipanggil Teh Sora. Beliau tinggal di Jalan Limu nomor 28, Cipta, Tangerang Selatan. Hobinya traveling, berkegiatan sosial, menulis, baca buku, membuat hastakaria. Motonya Masya Allah sekali ya, mikro menentukan makro. Kemudian untuk riwayat pendidikan, ada riwayat pendidikan secara formal maupun juga non-formal. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2013. Kemudian pengalaman kerjanya banyak banget nih, shadow teacher, counselor, kemudian ada juga fasilitator dan juga merupakan pengajar ya di Jakarta. Dan lanjut di prestasinya ada prestasi akademik maupun juga non-akademik. Organisasi saat ini, beliau merupakan CEO Ruang BK, kemudian founder Konselor Muda, dan pengurus divisi program Forum Indonesia Muda Regional Jakarta, tim Sobat Anoser, dan ada beberapa lagi. Kemudian pengalaman organisasi saat kuliah, saat SMA, dan juga saat SMP. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan pembicara kita pada sore hari ini, yang Masya Allah keren sekali ya. Untuk Tefika, dipersilakan. Halo, jazakallah khair. Lagi suara kakak kedengeran ya? Iya, kedengeran Teh, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Teh? Alhamdulillah, baik banget Neng. Neng juga semoga sehat walafiat selalu ya Neng. Amin. Amin. Ya, Aku mau mungkin bisa sapa langsung nih, dimulai. bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Ya boleh. Oke deh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di sini, Masya Allah, senang banget bisa silaturahim sama teman-teman Undip dari Al-Fatih. Semoga semuanya sehat walafiat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, rizki, hidayah, taufiknya yang begitu banyak, rahmatnya, rezekinya tidak akan pernah bisa kita hitung. Dan insya Allah semoga teman-teman di sini, walaupun lagi kondisi pandemi, tetap semangat dalam berkarya dan juga semangat dalam beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Kalau nggak ada Rasulullah, kalau kita bukan di umatnya Rasulullah di akhir zaman seperti ini, qadarullah kita di akhir zaman ya teman-teman sebagai umatnya Rasulullah. Dan kalaupun tidak ada Rasulullah, mungkin sekarang kita masih jahiliyah. Mungkin juga nggak ada ilmu psikologi.
Mungkin juga teman-teman yang lagi di Undip pun bisa jadi lagi nggak kuliah, karena itu semua adalah syafaat dan juga berkah dari kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, Maidi minta tolong mikrofonnya dibuka boleh? Oh iya, boleh Teh. Kita mau TikTok ya. Kita mau TikTok yang udah aku bilang sama Maidi dan juga teman-teman panitia bahwa kalau Kak Vika, kalau sharing itu nggak pernah aku doang yang ngomong, tapi aku pasti akan ada komunikasi dua arah sama teman-teman di sini. Siap? Siap Teh. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Kira-kira kebetulan rumahku lagi rame nih. Kira-kira agak noisy apa cukup suaraku seperti ini, teman-teman? Cukup Teh. Masih kedengaran cukup dengan jelas. Terima kasih juga Farah atas informasinya. Boleh minta tolong di up sayang PPT-nya? Oh iya, sebentar ya Teh. Oh ya, boleh. Oke, sembari kita nunggu PPT-nya, mau nanya nih teman-teman, apa sih yang ngebuat teman-teman tuh mau ikut Google Meet saat pada sore hari ini? Boleh jawab di in-call message ya. Aku pengen tahu nih, aku ternyata masih di KLC. Oh, aku kayaknya aku KLC deh, terus aja boleh, bla 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 bla. Boleh teman-teman jawab di in-call message di Google Meet ini, karena juga aku juga bakal TikTok sama teman-teman, bakal nanya juga sama teman-teman. Oh, kata Puja Rahayu temanya menarik Kak. Terima kasih Puja. Kata Dwi temanya menarik Kak. Terima kasih Dwi Isni Nur Maulida. Sepertinya udah pada semangat teman-temannya ya. Mau semangat main banget nih Teh. Ya, nama kamu unik banget loh, serius. Aku baru pertama kali dengar, jadinya mohon maaf kalau spellingnya agak-agak salah. Iya, nggak apa-apa tuh. Ini Udah PPT-nya udah muncul. Oke. Silakan dipin teman-teman PPT dari Putri Fajar Utami. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah jadikan pertemuan kita hari ini sebagai pertemuan yang insya Allah berkah, nggak hanya sekedar lewat, dan juga untuk diriku sendiri. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga khususnya untuk aku yang menyampaikan. Dan juga semoga dapat kita aplikasikan di kehidupan kita, bukan hanya sekedar lewat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena menurut Albert Bandura, beliau adalah tokoh psikologi behavioristik, mengatakan bahwa makna belajar, definisi belajar menurut ilmu psikologi itu adalah ketika kita mengetahui ilmu baru, lalu kita aplikasikan ke dalam hidup. Itulah yang disebut sebagai belajar. Jadi kalau kita cuman baca buku, ikut webinar, terus habis itu lupa, itu namanya bukan belajar. Itu pun adalah teori dari psikologi loh, bukan hanya dari agama Islam. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Terjebak dalam quarter life crisis. Wah, ini nih yang lagi hits banget nih. Kayaknya tuh istilah quarter life crisis. Sebelumnya perkenalkan, tadi udah dikenalin juga sama Maidi, aku Vika. Teman-teman nanti kalau misalkan dari sini, setelah selesai dari sini mau curhat ke @ruangbk atau @konselormuda.id, boleh banget, sangat terbuka. Karena di situ ada kakak-kakak psikolog dan juga sarjana S1 psikologi yang siap mendengarkan kamu. Dan gak cuma mendengarkan, tapi kita sama-sama mencari insight buat kamu. Oke, bismillah. Boleh next, Putri? Minta tolong. Ya, terima kasih. Nah, aku mau teman-teman aktif ya di sini ya, karena Kak Vika juga pengen tahu teman-teman tuh udah tahu sejauh mana mengenai quarter life crisis. Menurut teman-teman di sini nih, ada 40 orang lebih nih. Apa itu quarter life crisis menurut perspektif kamu? Feel free boleh share di kolom message. Atau sembari menunggu nih, menurut Maidi, KLC itu apa sih, Dek? Menurut kamu? Iya, menurut Maidi sendiri ya Mbak, KLC itu fase di mana seseorang mengalami insecure yang parah, bahkan mengalami yang namanya rasa takut terhadap masa depan dan juga rasa sedih terhadap masa lalu. Gitu menurut Maidi, Mbak.
Tip banget ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Maidi. Teman-teman ada yang mau menjawab juga? Oke, kayaknya belum ada yang mau jawab. Kita boleh next, Putri? Yes. Quarter life crisis. Nah, pertanyaan kedua nih. Apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami KLC? Ayo jawab ya teman-teman, supaya kita tuh nggak satu arah aja, tapi kita tektok. Pertanyaan pertama pun masih boleh dijawab. Ya, silakan, ada yang mau jawab? Oh, kalau kata Farah Ayun, kurang rencana yang matang, Kak. Kata Arsintio, ketakutan untuk keluar dari zona nyaman. Terima kasih Farah dan juga Arsintio. Ada lagi teman-teman yang mau menjawab? Kalau kata Nurullah, terlalu khawatir akan masa depan. Wah, terima kasih banyak, Dek. Ada lagi yang mau menjawab? Karena kita akan membahasnya secara detail, insya Allah. Semoga cukup ya waktunya ya. Karena kebetulan kakak juga ngisi dengan tema yang sama ini biasanya 2,5 jam itu hanya kakak sendiri. Ini coba kakak percepat ya, semoga kita bisa segera menyelesaikan materinya. Kata Ulfa, bingung menentukan 2 pilihan. Wah, terima kasih Ulfa. Nah, kalau kata Maidi nih, menurut Maidi, apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami KLC? Boleh deh di-sharing, Mangga? Iya, kalau untuk penyebabnya sendiri mungkin banyak ya Teh, tapi menurut Maidi sendiri itu ada trauma mungkin di masa lalu, terus pernah mengalami gagal, kemudian yang paling sering adalah ketika kita sering membanding-bandingkan dengan teman kita yang sudah mencapai tujuan mereka, kemudian kita masih stuck di tempat, gitu Teh. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak Maidi sudah berbagi perspektif. Oke, Putri, kita next ya, dan juga teman-teman. Tadi pertanyaan pertama, definisi. Dan yang kedua adalah penyebab dari KLC. Oke, kita bahas dulu tentang definisi KLC. Definisi quarter life crisis menurut tokoh psikologi. Yang pertama dari Atwood dan Scholes tahun 2008 mengatakan bahwa quarter life crisis adalah sebagai bagian dari gejolak di quarter life period, alias adalah seperempat abad hidup manusia. Atau menuju seperempat abad, atau menuju yaitu 25 tahun. Yaitu sebuah fase perkembangan psikologis yang muncul di usia 18-29 tahun. Bahkan kalau kita belum selesai di 25 tahun nih teman-teman, itu akan juga berlanjut sampai 29 tahun. Kenapa? Karena KLC ini umum terjadi pada fase dewasa awal. Kita akan bahas jalur perkembangan manusia di belakang. Nah, kenapa ada KLC ini? Karena adanya transisi dari fase remaja ke fase dewasa. Lalu kata Robbins dan Wilmer tahun 2001, the kind of emotional crisis among 20-somethings. Jadi di antara umur 20 tahunan. The sense of isolation, inadequacy, and self-doubt. Itu rasanya tuh merasa mengisolasi diri, merasa nggak keluar gitu apa yang kita miliki. Dan juga merasa bahwa segala hal tuh kita ragu terhadap diri kita, terhadap life purpose kita, terhadap kita saat ini kita ragu, bahkan kita juga ragu terhadap kemampuan kita. Itu adalah lumrah terjadi ketika mengalami KLC. Dan juga berkaitan dengan fear of failure, jadi takut kegagalan, merasa gagal di masa depan juga. Dan banyak banget hal-hal lainnya yang menyebabkan seorang itu akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental. Itu adalah penyebab dari quarter life crisis yang tidak segera diselesaikan. Oke, boleh next? Putri minta tolong. Jadi ke gambar ya teman-teman ya, kata kuncinya adalah KLC itu adalah ketika kondisi seseorang sudah menuju memasuki fase dewasa awal. Nah, kita akan bahas dari teori lifespan atau jalur perkembangan manusia yang dikemukakan oleh Harlock bahwa ternyata manusia itu adalah kumpulan-kumpulan dari jalur perkembangan. Bukan ujuk-ujuk seperti Maidi nih. Maidi umurnya berapa sekarang, Dek? Alhamdulillah udah 20 tahun, Teh. Masya Allah. Bukan ujuk-ujuk, kalau di psikologi kita hanya membicarakan Maidi di usia 20 tahun. Tidak hanya membicarakan teman-teman yang mungkin masih 18 tahun. Tapi menarik
ke belakang, reasoning yang buat kita sampai di titik saat ini adalah hal-hal yang sudah kita lakukan selama hidup kita, even dari janin, yaitu yang dikandung oleh ibu kita. Menurut Harlock, ada fase perkembangan manusia dan ada tugas perkembangan yang harus dilengkapi setiap fasenya. Yang pertama adalah fase janin atau dalam kandungan ibu. 0 sampai 9 bulan 10 hari pada umumnya, namun juga ada yang 9 bulan 10 hari lebih maupun kurang. Apapun yang ada pada ibu kita saat itu, entah secara emosional, entah secara psikologis, entah secara fisik, apapun yang ibu kita rasakan itu sudah membentuk diri kita. Sekali lagi, sudah membentuk diri kita. Di sini udah pada dewasa ya, insya Allah ya, Maidi dan juga teman-teman. Jadi kakak mau mengatakan hal ini bukan hal yang tabu, tapi untuk persiapan teman-teman. Bahkan, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah, anak yang solih dan solihah, semoga di sini menjadi orang tua yang solih dan solihah ya. Amin ya Allah. Dan juga melahirkan generasi yang solih dan solihah. Dan pertama kali adalah dimulai lagi-lagi seperti hadis Rasulullah, dimulai dari niat. Karena setelah ada niat yang baik, akan ada perilaku-perilaku yang baik juga. Dan kita membahas tentang hal ini, aku anggap teman-teman udah dewasa, sebelum berhubungan suami istri, itu teman-teman ucapkan bismillah dulu, teman-teman juga melakukan sholat dulu, ada tata cara yang teman-teman bisa searching sendiri bagaimana tata cara. Kenapa? Karena dimulai dari niat sesungguhnya kepribadian kita. Niat orang tua kita membentuk kita, melahirkan kita, menginginkan kita. Dan ini ada cerita juga dari Bunda Eli Risman, kalau teman-teman tahu, kebetulan kakak dari semester 3 dulu sudah bekerja sama beliau, dan beliau dimanapun kakak ngikut nemenin beliau seminar, dan juga terakhir kali ketika Forum Indonesia Muda Pelatihan Nasional, kebetulan kakak anak FIM, dan ternyata ada Bunda Eli, dan Bunda Eli selalu menyampaikan perihal ini. Jadi ada case, ada bapak-bapak umur 40 tahunan, beliau tuh benci banget sama ibunya. Padahal bapak ini adalah anak yatim, yang artinya adalah yang membiayai kehidupan adalah ibunya seorang. Tapi kok bisa ya benci banget nih anak ini sama ibunya. Dan ternyata setelah bapak ini konsultasi sama Bunda Eli Risman, gak ketemu nih titik terangnya apa. Lalu setelah itu dilakukan wawancara kepada istrinya juga gak ketemu titik terang. Akhirnya diwawancarailah si ibunda bapak tersebut oleh Bunda Eli Risman. Dan ternyata teman-teman, yang ngebuat bapak itu benci banget sama ibunya adalah ibunda bapak tersebut pernah memiliki niat loh teman-teman, untuk menggugurkan bapak tersebut, alias menggugurkan kandungan ketika mengandung bapak tersebut. Dan Masya Allah, tabarakallah, ternyata dari janin aja kita tuh sudah merekam apa yang memang ada pada hidup kita, yang pada dalam artian di dalam kandungan ibu berarti apapun yang ibu kita rasakan kita rekam, apapun yang ibu kita makan itu mempengaruhi kita. Maka dari itu ini juga semoga menjadi kontemplasi baik buat kita bahwa kalau menjadi orang tua itu harus siap lahir batin, harus punya ilmunya. Kenapa? Karena kita akan melahirkan generasi, bukan cuma satu orang. Nanti dari satu anak bisa ada beberapa cucu, dari beberapa cucu ada beberapa cicit, dan seterusnya. Jikalau tidak dimulai dari kita, maka rantai parenting, toxic parenting ini, rantai inner child ini tuh nggak akan putus. So, beruntunglah dan bersyukurlah, dan alhamdulillah lah teman-teman yang tahu ilmu ini. Karena perlu disadari untuk memutus mata rantainya ya dimulai dari bagaimana cara kita berniat untuk menciptakan generasi. Dan lanjut, umur 0 sampai 2 minggu adalah fase neonatal. Mungkin kalau teman-teman yang non psikologi merasanya kalau yang habis lahiran tuh anaknya baru lahir disebut bayi. No. Menurut ilmu psikologi disebut sebagai fase neonatal. Dan kenapa spesial banget umur 0 sampai 2 minggu? Karena umur 14 hari
kelahiran ini, alias 14 hari ketika kita lahir, atau anak kita lahir, atau siapapun yang lahir, itu sangat menentukan juga ke depan-depannya. Contohnya, misalkan ada seorang ibu yang baru melahirkan anak, alias sebagai anak pertama. Tentu akan shocking, tentu akan memiliki peran yang berbeda. Maka dari itu, perlu persiapan banget untuk memiliki generasi baru. Dan ketika seorang anak lahir, kenapa ditaruh di dada ibunya? Karena ada teori dari John Bowlby, yaitu tokoh psikolog pada awal-awal psikologi terbentuk, bahwa dengan menaruh anak ke dalam dada, maka akan membuat si anak tersebut memiliki attachment kepada ibunya. Dan attachment ini sangat penting. Ketika si anak nggak mendapatkan attachment kepada ibunya, bahkan nanti ketika sudah selesai, maksudnya sudah mulai bisa digendong oleh papahnya, atau ayahnya, atau bapaknya, kemudian juga muncul attachment terhadap bapaknya, ketika nanti seorang anak tidak mendapatkan attachment yang baik, maka kedepannya akan menyebabkan mistrust. Kita akan bahas di belakang. Maka dari itu, ketika ada seorang yang mistrust, maka dapat dipastikan dia kedepannya akan melakukan hal yang kurang baik, misalkan merokok, minum minuman, terus hal-hal yang tidak baik, tidak disesuaikan, tidak dianjurkan oleh syariat, sesungguhnya karena mereka tidak memiliki attachment terhadap orang tuanya. Apa sih attachment itu? Attachment adalah kelekatan, terutama kelekatan secara psikologis. Ngerasa ada yang ngedukung, ngerasa ada yang menyayangi, dan itu semua terbentuk dari kecil, dari fase neonatal. Bahkan dari fase janin juga. Maka dari itu kenapa anak bayi di fase janin itu adalah diminta untuk diajak ngobrol sama orang tuanya, diberikan ayat-ayat Allah, didengarkan ayat-ayat Allah, karena dari situlah mulai muncul attachment atau kelekatan. Dan selanjutnya, umur 2 minggu sampai 18 atau 24 bulan, yaitu adalah fase bayi. Dan ini juga punya tugas-tugas perkembangan lainnya. Oh iya, tadi yang neonatal ini juga seperti stunting, seperti baby blues, maka dari itu banyak banget challenge ketika bayi baru lahir, yaitu di fase neonatal. Dan fase bayi juga ada challenge-nya sendiri dengan tugas perkembangannya sendiri. Sebelum berdiri adalah dengan cara merangkak dahulu. Dan kalau bisa teman-teman sebagai para calon orang tua, amin insya Allah, sering-sering baca, sering-sering cari ilmunya, karena memang hal ini kita nggak kita dapatkan ketika di sekolah, nggak akan kita dapatkan ketika kita kuliah. Bahkan psikologi pun ya nggak terlalu sedip itu untuk tahu. Maka dari itu teman-teman harus semangat untuk mempelajarinya supaya generasi teman-teman tuh siap untuk menjadi generasi hebat insya Allah. Dan selanjutnya 2-7 tahun adalah fase kanak-kanak awal. Mungkin di luar sana taunya fase anak-anak doang. Tapi kalau di psikologi itu terbagi. Ada kanak-kanak awal, ada kanak-kanak akhir. Lanjut, umur 7-12 atau 13 tahun adalah fase kanak-kanak akhir. Dan keduanya ini memiliki tugas perkembangan tersendiri. Lalu, 13 atau 12 tahun sampai 17-18 tahun adalah fase remaja awal. Selanjutnya adalah 18, 17, sampai 22 atau 23 tahun adalah remaja akhir. 23 atau 22 tahun sampai 40 tahun adalah dewasa awal. Dan KLC muncul ketika usia 20 tahunan. Kenapa? Karena krisis dari remaja akhir menuju dewasa awal. Dan kenapa sih munculnya KLC? Karena per masing-masing jalur perkembangan, ada fase janin, neonatal, bayi, bla 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 sampai seterusnya, memiliki tugas perkembangan masing-masing. Termasuk ketika remaja akhir kita punya tugas perkembangan. Ketika dewasa awal kita punya tugas perkembangan. Dan kenapa muncul KLC? Karena banyak orang yang shock. Karena banyak manusia yang nggak siap untuk menjadi dewasa awal. Kita akan kasih akhir. Lalu umur 40-60 tahun adalah dewasa akhir, dan 60 tahun ke atas adalah ya. Boleh next? Maidi minta tolong. Dan juga Putri. Oke. Ini sekilas buat teman-teman. Kakak juga udah share PPT ke Maidi. Boleh banget di-share buat teman-teman dan juga boleh di-sharing lagi buat siapapun. Tugas perkembangan remaja menurut Elizabeth Hartog, yaitu pencipta dari teori
Mbak ini boleh di-unmute dulu deh ternyata. Oh iya, maaf teh. Oke dia. Oke, yang pertama adalah mampu menerima keadaan fisiknya, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan, jenis dan sampai poin 10 teman-teman bisa baca. Intinya adalah ketika fase remaja, kita adalah fase persiapan. Kayak tadi nih, mampu menerima. Sebelumnya mungkin ketika anak-anak masih belum bisa menerima bla bla bla. Tapi ketika remaja sangat penting seorang remaja itu mampu menerima keadaan fisiknya. Kenapa kalau tidak menerima? Karena nanti akan memunculkan dampak di fase perkembangan selanjutnya. Dan rangkuman dari tugas perkembangan fase remaja ini adalah hal-hal yang bersifat, sekali lagi kakak ulang, persiapan. Kayak tadi nih, mulai mengenal bagaimana menabung, mencapai kemandirian ekonomi, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan, keluarga, dan lain-lain. Silakan boleh dibaca sendiri. Dan apa aja sih tugas perkembangan dewasa awal? Boleh next? Putri? Karena kita lagi bahas KLC, maka kita akan berfokus terhadap tugas perkembangan yang harus dicapai oleh dewasa awal. Kenapa? Karena ngomongin KLC adalah artinya orang yang mengalami krisis di usia 25 tahun atau krisis di life period, artinya dia masih belum bisa melengkapi tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Pertanyaannya, apa aja sih tugas perkembangan dewasa awal? Yang pertama adalah mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Masya Allah ya. Dan biasanya orang-orang yang galau di usia dewasa awal, ya itu aja, alias tugas perkembangan yang belum dilengkapi. Kita akan bahas ya selanjutnya, tapi sekarang kita bahas dulu. Yang pertama, mencari dan menemukan pasangan hidup. Setelah melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologis dan juga termasuk seksual, sehingga mereka siap melakukan tugas reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, tentu dengan memenuhi persyaratan yang sah, yaitu perkawinan yang resmi. Mereka akan berupaya mencari calon teman hidup yang cocok untuk dijadikan pasangan dalam perkawinan ataupun untuk membentuk kehidupan rumah tangga. Dan let's see, usia 20 tahunan itu ya galau-galaunya belum ketemu pasangan yang cocok, belum nikah, di saat teman-teman udah nikah, dan seterusnya. Boleh next, Putri, minta tolong. Lalu fase perkembangan apa sih yang harus dilengkapi pada usia dewasa awal? Bukan berarti kakak sharing ini teman-teman harus terburu-buru ya, harus nikah nih, udah umur 22 nih, udah umur 21. Lagi-lagi itu juga harus disesuaikan dengan kesiapan psikologis teman-teman. Dan juga nggak cuma kesiapan psikologis, kesiapan ilmu juga, ilmu pernikahan. Bahkan juga kesiapan bagaimana finansial ke depannya. Nah, selanjutnya adalah membina rumah tangga. Kalau tadi itu mencari pasangan, masih galau-galau, ini kok sama ta'aruf sama ini, kok kayaknya nggak cocok ya. Kok sama ini kok gagal ya, bla bla bla. Itu tadi pada poin yang pertama, dan sekarang yang poin kedua adalah membina kehidupan rumah tangga. Sikap yang mandiri merupakan langkah positif bagi mereka karena sekaligus dijadikan sebagai persiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang baru. Jadi bukan hanya ujuk-ujuk langsung nikah, no. Banyak persiapannya. Buat resepsi aja itu butuh persiapan yang matang. Mungkin bagi sebagian orang cukup untuk akad saja atau syukuran kecil-kecilan. Namun sebagian yang lain harus penuh dengan resepsi yang wah bla bla bla. Itu tergantung value kehidupan masing-masing. Dan itu diserahkan juga terhadap kemampuan masing-masing. Namun tentunya untuk membina kehidupan rumah tangga ini perlu banyak ilmu, perlu banyak persiapan, perlu banyak yang harus dipersiapkan sejak dini, dan ketika kita tidak siap maka kemungkinan akan muncul KLC. Boleh lanjut, Putri, minta tolong. Dan apa sih tugas perkembangan dewasa awal yang ketiga? Adalah meniti karir.
Wah, ini penting banget teman-teman. Aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Ada yang ingat case-nya Kak Reinhard Sinaga? Ada yang ingat? Boleh jawab di chat. Ada yang ingat teman-teman? Atau Maidi pernah dengar? Iya, yang predator sex itu ya, Teh? Yes, yang di Inggris. Iya. Terima kasih responnya Zulaiha, Ulfa, dan juga Maidi. Kenapa kakak mau bahas ini? Kakak tidak mau, kakak ingin mengajak teman-teman untuk berkontemplasi, ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara kognitif, secara matang, dan kakak tidak berfokus terhadap orientasi seksualnya Kak Reinhard. Tapi kakak mengambil hikmah perjalanan hidup beliau yang semoga menjadi hikmah juga untuk teman-teman semua di sini. Yang sesuai dengan nomor 3 nih, meniti karir sebagai tugas perkembangan dewasa awal. Kenapa pada akhirnya Kak Reinhard mendapatkan kesempatan begitu terbuka untuk melakukan tindakan kurang manusiawi tersebut? Karena ternyata setelah ditelusik, artikel dari psikolog sosial, beliau dosen di UI, mengatakan bahwa ternyata kalau dari sudut pandang psikologi sosial, ternyata Reinhard ini secara biaya kehidupan tuh ternyata selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Beliau S1 di UI, itu pun dari orang tuanya, lalu S2 arsitek di London, lanjut S3 itu pun juga dari orang tuanya. Bahkan apartemen itu dari orang tuanya. Kehidupan sehari-hari, biayanya dari orang tuanya. Dan seterusnya. Ini berkaitan sekali lagi dengan meniti karir. Kenapa sih penting meniti karir? Karena supaya kita tuh tahu rasanya berjuang untuk hidup. Dan ketika kita dimanjakan oleh orang tua, ketika kita terlena dengan apa yang kita dapatkan dari keluarga, hati-hati teman-teman. Tidak menutup kemungkinan akan ada perilaku yang kurang baik. Kayak tadi, seperti yang tadi udah kakak jelasin dari Kak Reinhard, akhirnya karena beliau merasa nggak ada beban untuk ngelakuin ini itu, akhirnya dengan beliau pun dapat kesempatan untuk berstrategi melakukan tindakan tersebut yang disebut sebagai terpredatornya di Inggris. Wah, ternyata penting banget ya teman-teman ya meniti karir. Karena meniti karir ini bukan hanya kita meniti karir kehidupan kita. Artinya kita juga membiayai kehidupan kita sendiri. Artinya juga kita siap dalam membiayai kehidupan rumah tangga kita, terutama untuk para laki-laki nih. Ketika teman-teman merasa terprosok banget untuk bekerja, it's okay teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman berdiri di kaki sendiri. Itu lebih baik dibandingkan teman-teman gaya-gayaan, senang-senang, tapi pakai duit orang tua. Wah, itu kalau buat orang psikologi itu adalah bukan hanya tentang sosialita atau sebuah status sosial, no. Tapi ada yang lebih deep dari itu, adalah ketika kita memiliki kematangan finansial, kematangan atau kemandirian dalam mencari uang, artinya kita sudah bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Dan itu adalah sekali lagi tugas perkembangannya dewasa awal. Sudah tidak dibiayai oleh siapapun, tapi oleh diri kita sendiri. Tapi tentu beda case-nya ya, kalau misalkan ada yang sudah menikah, lalu diminta sama suaminya, Dek, Neng, atau siapa kayak disebut ya, Mbak, atau siapapun, stay aja di rumah sebagai istri, ngurus anak, bla 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 bla. Biarkan saya sebagai suami yang mencari nafkah. Kok itu beda cerita ya teman-teman. Ini dalam arti adalah meniti karir yang benar-benar dapat menghidupi kehidupan teman-teman, terutama mungkin teman-teman yang baru lulus, kemudian nggak langsung nikah, bisa juga mencari meniti karir untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. Boleh next, Putri minta tolong. Yang keempat adalah tugas perkembangan dewasa awal, yaitu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara yang baik adalah dambaan bagi setiap orang yang ingin hidup tenang, damai, dan bahagia di tengah-tengah masyarakat. Syarat-syarat untuk menjadi warga negara yang baik orang sesuai dengan norma sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab ini
Artinya, kita memiliki peran yang harus kita lakukan, yang harus kita perankan secara maksimal. Dan challenge-nya sebagai dewasa awal adalah kita melakukan peran-peran tersebut adalah peran ganda, alias sekaligus dilakukan di waktu yang sama. Misalkan, ada seorang yang sudah bekerja, lalu dia, mohon maaf PPT-nya hilang ya, Maidi. Oh ya, sebentar ya Teh. Ah ya boleh, sembari ngomong ke teman-teman ya. Ya seperti misalkan ada seorang yang sudah lulus, lalu bekerja, kaget aku, gue kira hilang. Yang sudah lulus, lalu bekerja, berarti artinya dia sudah menjadi bagian dari komunitas ataupun perusahaan dia. Lalu dia juga ikut misalkan seperti di Al-Fatih, menjadi pengurus Al-Fatih Undip. Berarti dia juga sebagai pengurus di Al-Fatih, berarti sebagai anggota dari atau pengurus dari organisasi tersebut. Lalu dia ternyata juga baru saja menikah, artinya sudah ada tanggung jawab sebagai istri maupun suami. Lalu peran sebagai anak, lalu peran juga sebagai menantu, dan juga peran di kehidupan RT RW yang dia tempati, dan itu semua dilakukan secara sekaligus atau peran ganda. Dan memang ini tidak semudah yang dikira ya teman-teman ya. Ini pasti banyak banget challenge-nya. Dan itu adalah tugas perkembangannya dewasa awal. Ketika kita bisa berkontribusi di masyarakat, berkontribusi di kampus sekaligus juga, dan juga berkontribusi misalkan di keluarga sendiri, dan juga sekalipun sudah menikah di keluarga besan atau di keluarga mertua. Jadi banyak banget yang harus kita lakukan dalam satu waktu. Bahkan kalau teman-teman tahu, arti dari personality dalam ilmu psikologi, dari kata bahasa Yunani persona adalah peran. Dan lebih deep lagi, persona itu adalah topeng. Topeng, artinya Kafika ketika jadi CEO Ruang BK, ya topeng Kafika seperti ini. Kafika ketika menjadi guru di sekolah, Kafika topengnya seperti itu. Lalu Kafika sebagai sahabat dari sahabat-sahabatnya Kafika topengnya akan seperti begitu, begini, bla 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 bla. Jadi intinya kita memainkan peran-peran yang berbeda. Peran-peran yang enggak semua orang tuh kita sama ratakan, karena juga tentu teman-teman ketika berhadapan dengan dosen, berbeda pasti berhadapan dengan teman. Itulah yang disebut sebagai personality. Bagaimana kita dapat memerankan topeng-topeng yang kita miliki. Boleh minta tolong next? Putri, minta tolong. Nah, keempat itu adalah tugas perkembangan yang harus dilengkapi oleh manusia dewasa awal. Munculnya KLC juga disebabkan oleh defense mechanism yang kurang sehat loh teman-teman. Manusia satu dengan manusia lainnya berbeda. Berbeda perspektif, berbeda dalam memahami sesuatu, dan berbeda dalam hal-hal lainnya. Dan semua ini adalah sunnatullah. Hal ini selaras dengan prinsip psikologi, yaitu individual differences, yang maknanya adalah setiap manusia berbeda, setiap manusia itu unik. Begitu juga dalam menghadapi nestapa diri, memiliki gaya atau cara keunikannya sendiri dalam memahami hingga memecahkan masalah. Nah, ada banyak banget loh teman-teman bentuk-bentuk dari perilaku manusia dalam menghadapi masa nestapa, yaitu adalah defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Nah, kita akan bahas ya, apa sih defense mechanism itu? Boleh minta tolong next? Putri? Nah, defense mechanism adalah mekanisme pertahanan diri, yaitu sebuah tameng yang digunakan manusia sebagai pelindung untuk melindungi ego atau dirinya dari keadaan yang mencemaskan atau keadaan yang akan melukai egonya. Teori ini dimunculkan oleh Sigmund Freud, tokoh psikologi pada mazhab psikodinamik. Jadi ketika suatu keadaan mengancam ego seseorang, secara tidak sadar,
dan biasanya spontan, individu tersebut akan menggunakan self-defense mechanism untuk melindungi egonya dari terluka. Jadi, ketika ada ancaman dari luar, kita akan melakukan bentuk-bentuk perilaku melindungi perasaan kita, melindungi kognitif kita, melindungi apapun yang dirasa akan menjadi bahaya bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, self-defense mechanism ini sekali lagi adalah hal yang wajar atau sunatullah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika self-defense mechanism ini menjadi bagian dari lifestyle atau kebiasaan seseorang. Maka kemungkinan besar orang tersebut akan mengalami gangguan kesehatan mental. Kita akan bahas yuk, apa aja sih defense mechanism itu, bentuk-bentuknya. Jangan-jangan ada di aku. Boleh next, Putri? Boleh next? Gak apa-apa deh, next aja. Boleh next, Putri? Slide baru, oke. Yang pertama adalah represi. Wah, ini nih yang paling sering dilakukan oleh manusia dewasa di Indonesia. Represi merupakan bentuk self-defense mechanism di mana seseorang menekan dalam-dalam suatu keadaan yang sangat menyakitkan atau mencemaskan kepikiran-pikiran di alam bawah sadar. Melalui self-defense mechanism ini, si represi ini, kejadian-kejadian yang mencemaskan itu dikubur dalam-dalam ke alam bawah sadar sehingga terbentuk sebuah keadaan seperti lupa akan kejadian itu. Atau bahasa kita adalah dipendem seakan-akan nggak ada masalah itu. Dipendem seakan-akan ya udah masalah itu ya udah kemarin aja, sekarang udah nggak ada. Tapi ingatan yang ditekan ini bisa muncul ke permukaan bertahun-tahun loh setelah ditekan. Karena ada triggernya atau pemicu atau sumber dari yang memicu si represi ini. Dan sekali lagi, kalau represi ini adalah hal yang paling sering dilakukan oleh manusia Indonesia, dan pasti sekali lagi akan mungkin meledak di suatu masa ketika teman-teman memendamnya terus-menerus hingga tidak kuat untuk memendam segala hal yang berkecamuk lagi. That's why ada salah satunya fenomena seperti quarter life crisis ialah salah satu bentuk munculnya apa yang telah kita pendam. Jadi misalkan nih, ada orang yang KLC karena sebenarnya tuh dia masih fan-fan aja kehidupannya, namun dia tertrigger akan suatu hal yang ngebuat dia tuh tidak enak, yang ngebuat dia tidak nyaman, akhirnya ngebuat dia depresi, dan seterusnya. Boleh minta tolong next, Putri? Ini sekalian teman-teman boleh di asesmen kira-kira aku ngelakuin itu atau enggak ya. Selanjutnya adalah reaksi formasi atau reaction formation, yaitu adalah proses-proses mengenyahkan dorongan-dorongan yang mengancam dengan sangat berfokus pada sesuatu yang merupakan kebalikan dari tindakan atau pikiran yang sebenarnya. Aku highlight ya, kebalikan. Contohnya, ada orang yang ngerasa sedih banget, kecewa banget, marah banget. Tapi ketika ketemu sama orang, ketika di kelas, ketika di organisasi menunjukkan bahwa dia adalah manusia paling bahagia di dunia. Itu adalah reaksi formasi. Ketika kita melakukan hal sebaliknya. Tadi sedih, marah, kita mengungkapnya seperti bahagia. Lalu juga misalkan kita bilang, iya nggak apa-apa kok, bla 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 bla. Tapi sebenarnya kita ngerasa kecewa banget sama orang tersebut dan bentuk-bentuk lainnya. Dan sekali lagi, kalau dilakukan terus-menerus atau sebagai lifestyle, itu akan bahaya teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau terjadi, itu manusiawi. Asalkan tidak dijadikan sebagai lifestyle atau terus-menerus. Boleh minta tolong, Maidi? Karena kita akan bahas di belakang bagaimana cara menyelesaikan KLC. Siap? Boleh minta tolong, Putri, next. Selanjutnya nih, kita udah bahas tadi represi, reaksi formasi, selanjutnya adalah denial. Denial atau bahasanya adalah
penyangkalan bahasa Indonesianya, yaitu proses mekanisme di mana seseorang menghindarkan kenyataan yang menimbulkan sakit dan rasa cemas dengan secara tidak sadar menyangkal adanya kenyataan. Yang disangkal itu mungkin berupa suatu pikiran, keinginan, atau suatu keadaan dan benda. Menyangkal realitas yang menimbulkan rasa takut, sakit, malu, atau cemas. Contohnya, ada seorang ibu tidak mau menerima bahwa anaknya terbelakang mental, sehingga anak tersebut dititipkan pada saudaranya yang jauh. Atau misalkan, simpelnya ya, di dunia sehari-hari mahasiswa. Misalkan ada kerja kelompok. Ternyata setelah, nggak usah kerja kelompok deh, yang paling berat aja, KKN. Kan kalau KKN dapat nilai B tuh kayaknya, ngedip banget gitu. Kalau nilai tugas is okay ya, tapi kalau misalkan KKN dapat nilai B, rasanya kalau di psikologi UIN Jakarta sendiri itu KKL, seperti ke rumah sakit jiwa, ke Astra, perusahaan-perusahaan multinasional, dan lain-lain, dan itu 4 SKS, jadi rasanya kalau dapat B itu tuh kayaknya tuh kayak nyes aja gitu. Dan ternyata dapat nilai B itu karena kita telat mengumpulkan tugas ke dosen. Misalkan triggernya seperti itu. Lalu misalkan teman kita bilang, gara-gara kamu sih, siapa ya misalkan ya, aku bisa pakai Melati ya. Gara-gara kamu sih Melati, kamu telat sih ngasih tugasnya. Tuh kan, kita dapat B, udah capek-capek KKN 1 bulan, 30 hari full, nggak pulang-pulang. Dapat B. Terus kata Melati, enggak kan aku udah buat, kan aku juga udah perfect banget ngirimnya, bla 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 bla. Artinya, dia tidak mau menerima apa yang sebenarnya adalah benar. Itu disebut sebagai denial. It's fine teman-teman kalau sekali, atau it's sering nggak di dimaklumin juga ya satu kali ya, tapi dalam arti adalah kalau teman-teman namun kalau teman-teman jadikan sebagai lifestyle, wah itu yang bahaya banget. Boleh minta tolong next, Putri? Minta tolong next ya, Dek. Selanjutnya adalah displacement. Seperti arti katanya adalah memindahkan, yaitu proses mekanisme di mana emosi-emosi yang tertahan diberikan ke tujuan yang lain ke arah ide-ide, objek-objek, atau orang lain daripada ke sumber primer emosi. Luapan emosi tersebut terhadap seorang atau objek dialihkan kepada seseorang atau objek yang lain. Contohnya, seorang anak yang dimarahi ibunya, kemudian dia memukul adiknya atau menendang kucingnya. Sedangkan sumber primernya itu adalah ketika dimarahin sama ibunya. Ada juga klien yang konseling sama aku, beliau salah satu ketua BEM di Sumatera, dan meskipun beliau bilang ke Kak Vika, meskipun aku berprestasi di sekolah, di kampus, lalu aku juga berprestasi sebagai ketua BEM, bahkan juga ada prestasi akademik, tapi aku masih terjebak di displacement. Kenapa? Karena bapaknya si klien kakak ini tuh cukup keras dan sering memberikan kata-kata yang tidak pantas terhadap orang tersebut. Anggap namanya Melati juga ya, kepada Melati. Dan Melati akhirnya karena merasa nggak punya kekuatan untuk melawan si bapaknya, maka dari itu Melati melakukan displacement kepada adiknya, karena adiknya beda 7 tahun. Jadi adiknya suka dimarahin dia, bahkan didorong dia, dan Melati curhat sama kakak, Kak aku tuh sebenarnya tuh ya sayang sama adik aku. Aku tuh sebenarnya nggak tega melakukan itu, tapi nggak tahu kenapa tuh kayaknya alam bawah sadar aku tuh melakukan hal tersebut. Nah itu yang aku bilang sebagai lifestyle, dan itu bukan hanya terjadi oleh orang-orang tertentu. Siapapun sangat terbuka, sangat mungkin melakukan defense mekanisme yang menjadikan lifestyle, dan itu tidak baik. Boleh next? Oh ya, atau misalkan ada yang marah, lalu dia mecahin barang, bla bla bla, itu disebut juga sebagai displacement. Selanjutnya, yang juga sering dilakukan oleh manusia Indonesia adalah proyeksi. Ini sering dijadikan lelucon di psikologi. Proyeksi adalah mekanisme dengan apa seseorang melindungi dirinya dari kesadaran akan tabiat-tabiatnya sendiri yang tidak baik,
atau perasaan-perasaan dengan menuduhkannya kepada orang lain, menyalahkan orang lain mengenai kesulitannya sendiri yang tidak baik. Contoh, seorang mahasiswa tidak lulus mata kuliah, lalu mengatakan bahwa dosennya sentimen kepada dia, atau ngerasa bahwa dosennya tuh nggak adil sama dia. Itu disebut sebagai koreksi. Sebenarnya dalam hati mungkin kita ngerasa, iya ya, kok aku kurang belajar ya, kok teman-teman aku kok bagus, kok aku kayak gini ya, bla 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 dan seterusnya. Tapi kita malah menuduhkannya kepada orang lain. And sekali lagi, ini sangat tidak sehat ya teman-teman. Boleh minta tolong next Putri? Wah nggak berasa udah jam 5. Oke, kita lanjut saja karena kakak masih banyak panjang pembahasannya. Sekali lagi, kakak mau menekankan ke teman-teman bahwa defense mechanism itu baik dan sunatullah. Bahkan ketika kita melakukan itu artinya kita memang manusia. Bahkan Allah bilang juga dalam firman-Nya, dalam kalamnya bahwa ya manusia itu adalah tempatnya khilaf. Ya manusia itu adalah tempatnya dosa. Dan Allah ingin melihat mana yang lebih bertakwa di antara kita. Namun, jika dijadikan lifestyle atau terus-menerus dilakukan di setiap kondisi dan keadaan, hati-hati akan merusak mental. Contohnya, kayak seseorang yang belum berdamai dengan diri sendiri, karena dia denial, dia pun menyangkal atas semua kejadian yang terjadi pada dirinya, atau juga dia nggak jujur pada dirinya sendiri. Terus juga, tadi udah kakak bilang juga kayak tadi ada reaksi formasi, dia merasa sedih banget, ngerasa marah banget, ngerasa kecewa banget, tapi munculinnya sebagai orang yang paling bahagia. Wah, no. Big no, teman-teman. It's not healthy. Lakukanlah defense mechanism sesuai dengan takarannya. Dan yang paling tahu adalah teman-teman sendiri bagaimana teman-teman dapat mengontrol diri teman-teman. Caranya bagaimana sih? Yaitu kata kuncinya adalah jujur dengan diri sendiri. Ketika kamu merasa sedih, jujurlah kalau kamu sedih. Ketika kamu merasa marah, jujurlah kalau kamu marah. Ketika kamu merasa senang, jujurlah kalau kamu senang. Ketika kamu merasa kecewa, jujurlah kalau kamu kecewa. Dan berperilakulah sesuai dengan emosi-emosi tersebut. Jujur terhadap perasaan ini amat penting ya teman-teman, karena sumber masalah juga disebabkan jika kita tidak mengenal perasaan kita saat ini. Dan itu dominan disebabkan karena tidak jujur atas perasaan yang sedang kita rasakan. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman datang ke psikolog pun, teman-teman dibantu asesmen. Apa sih yang teman-teman rasakan? Dibantu untuk teman-teman mengenal diri teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak bisa bedain kecewa sama marah aja, itu juga jadi tanda tanya buat para psikolog. Loh, ini kamu sebenarnya marah atau kamu kecewa? Itu harus clear. Sebenarnya kamu sedih atau kamu kecewa? Itu harus clear. That's why sangat penting mengenal emosi diri. Boleh minta tolong next? Bagaimana sih cara jujur dengan diri sendiri? Tadi udah aku sebutkan juga adalah dengan mengenal emosi dasar kita. Pertanyaannya, apa aja sih emosi dasar yang kamu tahu? Sebelum next, minta tolong teman-teman jawab. Menurut, ini ada Azam, ada Maidi, ada Putri Fajar, ada Abidatus Solihat, Aldo di Pratama, Alia, dan semuanya ada juga Sheila Lokahita, dan semuanya. Coba teman-teman jawab. Menurut teman-teman, apa aja sih emosi dasar yang kamu tahu? Boleh jawab di kolom komentar. Kata Maidi, senang, sedih, kecewa, marah. Terima kasih Maidi. Kata Arsin Tio, senang, sedih, marah. Terima kasih Arsin. Kata Azam, senang. Terima kasih Azam. Ada lagi teman-teman? Kata Endinda Chol, wah Masya Allah namanya, kecewa katanya. Ada lagi, teman-teman? Ayo, emosi apa sih menurut kamu? Emosi kita tuh bentuknya apa aja sih menurut kamu? Kata Puja Rahayu, kecewa, senang. Terima kasih. Kata Zulaiha Wulfa, marah, sedih, kecewa, senang, bingung. Pada tanya. Kata Shona Rozina Arumsari, senang, sedih, jijik, marah. Kata Adam, suka kali duka dan suka ataupun duka, Masya Allah. Kata Iza, Fikra, takut. Kata Dinda, depresi, tanda tanya. Kata Febriana, marah, dia takut tua. Terima kasih Puja, Zulaiha, Shona, Azam, Iza, Dinda, Febrina.
Wah, kira-kira apa aja sih ini sebenarnya? Boleh next? Minta tolong Putri.